Kebak tentu nggak harus hari Minggu, bisa hari lain. Karena kita mengajar umat itu untuk makin kuat di dalam Tuhan. Maaf saya berkata ini, jangan diperdebatkan dulu, nanti kita bicara. Baik, kita masuk pada masalah seks. Saudara, sekarang kita akan bicara secara biologinya soal seks ini, supaya kita mengerti betul-betul. Saya akan mulai dengan pemerkosaan. Sayang gereja di Indonesia nggak punya suara, karena kita nggak pernah bersatu. Pemerkosa itu harusnya dihukum mati langsung. Kenapa? Begini, di rahim itu ada jutaan saraf-saraf halus dan ada jutaan pori-pori. Naluri seks laki dengan perempuan itu sangat berbeda. Laki-laki itu jauh lebih cepat terangsang daripada perempuan. Maka itu banyak dalam pernikahan istri lebih menderita masalah seks daripada suami. Kita harus buka ini. Saya minta kepada semua rekan pendeta, jangan segan-segan khotbah ini di mimbar-mimbar kebaktian kita, sampaikan kalau Roh Kudus. Nah, karena perempuan itu lebih lambat terangsangnya daripada laki-laki, maka suami-suami sebelum kita melakukan hubungan suami istri, maka suami harus mengerti bahwa istri kita itu nggak secepat kita dalam rangsangan. Nah, laki-laki itu cepat selesai, cepat puas. Perempuan belum. Nah, di dalam perkembangan kita melihat ketika seorang istri pun tidak merasa puas, tetap bisa punya anak karena benih suaminya sudah ada. Dan ini yang menyiksa banyak batin istri. Apalagi sebagai orang timur kita tabu membicarakan itu, walaupun suami istri. Ini kejahatan orang timur. Tapi kita nggak merasa tabu kalau ngomong dengan teman kita atau tetangga kita. Nah, ini kejahatan. Ngerti nggak kata-kata ini, saudara? Jadi seorang perempuan itu akan menikmati seks kalau dia dibelai, disayang, diterima, dikasih. Waktu seorang istri itu dibelai, dipeluk, disayang, dicium, pokoknya disayang lah. Maka itu para suami, jujurlah kepada istri. Kamu senang aku apakan? Perkataan itu akan menyenangkan seorang istri. Ngomong istri, jangan segan-segan. Nah, ketika dirangsang, dibelai, tidak dosa karena ini suami istri. Maka itu saya katakan kepada anak-anak muda, waktu berpacaran hanya ada kasih, tidak boleh ada cinta. Beda kasih dengan cinta itu. Setelah menikah baru kasih ditambah cinta, itu tidak dosa. Di dalam cinta ada unsur eros, unsur nafsu. Di dalam kasih sama sekali tidak ada nafsu. Dan itu beda. Karena anak-anak muda begitu gobloknya, karena gereja tidak menerangkan ini. Cinta mereka umbar habis-habisan. Waktu menikah sudah kehabisan, lalu penyelewengan terjadi. Cari orang lain karena nggak puas. Ini kejahatan. Jadi waktu seorang istri dikasihi, dibelai, maka jutaan syaraf di mulut rahim itu, saudara, bekerja dengan perintah surgawi yang membuat mulut rahim itu jadi lunak sekali. Lalu jutaan pori-pori itu dengan perintah surga mengeluarkan seperti pelumas. Maaf, saya tidak menggunakan istilah asingnya supaya lebih mudah. Nah, karena disayang dan dikasihi, maka rahim istri itu jadi lunak dan ada pelumasnya. Waktu hubungan terjadi tidak ada rasa sakit sama sekali. Tapi beda ketika perempuan itu diperkosa, dia ketakutan, maka seluruh saraf itu mengkerut karena takut, dan seluruh pori-pori itu menutup karena ketegangan, ketakutan. Maka itu kalau saudara membuat hukum, buatlah hukum itu di Indonesia, langsung hukum mati pemerkosa, karena korbannya akan cacat seumur hidup. Ketika dia paksa, saudara, luka itu terjadi. Luka itu bisa kering karena pengobatan, tetapi lukanya rahim itu langsung luka jiwa pemilik. Sampai dia mati, sulit itu dilupakan peristiwa itu. Mengerti sekarang, saudara?
Maka itu tegakkan hukum di negara ini. Pemerkosa dibunuh saja. Itu jahat betul. Ada banyak masalah yang terjadi waktu masih kecil. Umur anak-anak, entah balita, entah sudah 7 tahun, entah sudah remaja. Seperti yang kemarin saya katakan, ketika ada tamu di rumah, atau sopirnya orang tua kita, atau pembantu, atau tetangga, guru sekolah pun bisa melecehkan anak-anak kita waktu masih kecil. Tolong gembala-gembala, di dalam konseling pernikahan, coba mereka suruh jujur. Kalau mereka pernah diperkosa waktu masih kecil, walaupun tidak berhasil, sehingga nggak ada luka pada rahim itu, tetapi trauma itu masih ada. Nah, seorang anak gadis yang diperkosa waktu masih kecil, sebaik apa suaminya, dia masih terbayang itu. Nah, kalau dia jadi istri, dia nggak bisa sepenuh hati melayani suaminya karena trauma itu masih terbayang. Laki-laki itu pernah menindis dia waktu masih kecil, dan ini perlu disembuhkan. Nah, kalau nggak ada keterbukaan dalam pernikahan, suami marah. Aku ini suamimu, kenapa kamu nggak serius melayani aku? Nah, ribut lagi. Padahal suami nggak tahu sakit hatinya si istri itu masih kecil. Nah, masalah istri nggak berani cerita. Kasus-kasus itu harus diungkap, saudara. Tidak berdosa bicara masalah seks di dalam gereja Tuhan, dalam mimbar, tidak. Kitab Imamat itu luar biasa. Saya cuma ambil sepintas saja karena waktu. Kita lihat Imamat pasal yang ke-18. Apa judulnya? Kudusnya perkawinan. Nah, yang mengagumkan dari pasal sebelumnya nggak ada bicara soal kudusnya Pak, tapi mulai 18. Semua ternyata Tuhan mulai dari keluarga. Seperti yang kemarin kita pelajari, dari keluarga, perkawinan. Apa hasilnya? Kudusnya perkawinan. Pasal 19, kudusnya apalagi? Hidup. Jadi kalau perkawinan kudus, termasuk seksnya juga benar, hidup ini kudus dan benar. Suasana rumah tangga menggembirakan, membahagiakan, karena suami istri terbuka, jujur masalah seks. Nggak ada penyelewengan, nggak ada penyimpangan, karena terbuka. Kalau sudah kudus hidup, pasal 20, kudusnya siapa? Umat Tuhan. Dampaknya itu luar biasa. Dan dimulai dari perkawinan dulu, dari keluarga dulu. Dan kemarin kita sudah pelajari hal ini. Pasal 21, setelah kudusnya jemaat umat Tuhan, kudusnya siapa sekarang? Para imam. Ini saya lama sekali membolak-balik. Apa enggak keliru? Apa enggak imamnya dulu, terus baru umatnya? Setelah bertahun-tahun saya cari Roh Kudus Jawa, imam juga kan perlu menikah, dikuduskan dulu. Imam juga bisa jadi umat, kuduskan dulu, baru pelayanan imam akan kudus. Dan akhirnya pasal 22, kudusnya apa? Kebaktian korban. Ini yang ke masyarakat. Inilah kehebatan firman Tuhan, saudara, yang kita harus kenali betul kebenaran. Dan ini sungguh luar biasa. Maka itu seks dalam pernikahan kita harus kudus. Suami istri jangan sekali-kali ada video cabul, VCD porno di kamar kita. Karena masih banyak orang Kristen berkata, kan gak apa-apa kalau nonton suami istri. Tidak. Nah, dari kudusnya hidup itu saudara akan baca nanti di rumah. Tuhan melarang kita pakai kata kasar dalam pasal 19 itu, berkelamin seperti binatang, berhubungan seks seperti binatang, itu dilarang. Nah, kata itu saudara menunjukkan apapun juga yang berkata, siapapun juga yang berkata, oral seks dan anal seks, seks dengan mulut dan dengan pantat, itu kebencian Tuhan dalam nama Yesus. Hanya binatang yang buat itu. Hari-hari ini saudara, dosa ini ngeri. Di dalam gereja terjadi suami istri hubungan seksnya tidak betul seperti binatang. Karena ada beberapa gereja menyetujui dengan catatan asal suami istri. Tidak bisa. Nah, di sini saya baru terangkan pakai buku. Ada buku yang saya baca namanya Amazing Human Body. Saya begitu kagum melihat buku itu. Dia menerangkan perbedaan antara manusia dan binatang. Di antaranya
manusia itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang gak bisa minum sambil bernafas.